Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi jelang siang Ananda semua. Salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi dari tiap kelompok terkait penanganan atau bagaimana mengatasi heteroskedastisitas pada data sebelum dilakukannya atau ketika dilakukannya analisis regresi multiple pada pemenuhan asumsi atau pengecekan asumsi regresi linear klasik. Sebagai koordinator pada pagi hari ini kita minta kesediaan Daniel Yosafat untuk mengkoordinir urutan presentasinya. Kepada Daniel disilahkan. Baik, terima kasih buat Ibu. Selamat pagi buat Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini untuk memulai presentasinya dimulai dari kelompok kami saja dulu, Bu, karena belum ada menulis list. Oke, boleh silakan. Saya izin share screen, Bu. Iya, Daniel, silakan. Oh iya, ini minimal tiap kelompok ini satu pertanyaan, maksimal dua pertanyaan dari kelompok lain ya. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu tunjuk. Kemudian kita mungkin, kalau misalkan nggak selesai semua kelompok, dilanjutkan Jumat atau Sabtu ya. Oke, silakan kelompoknya Daniel, kelompok 6 ya. Ya, Bu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review kami. Untuk bulan dipersilakan untuk menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonometrika yaitu Ibu Bunga Madratila, SSI MStat, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Wulandari dengan NIM 12, Daniel Yosafat dengan NIM 13, Amanda Dwi Susanto dengan NIM 17, Rani Napsia dengan NIM 31, dan Kak Chana Briliani dengan NIM 43. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil review kami pada artikel yang pertama, yaitu ini enggak terlihat, Daniel. Maaf, Bu, ini tiba-tiba terpotong, Bu. Iya, dibacain aja dari artikelnya kalau gitu. Oke, baik Ibu, untuk identitas artikelnya dengan judul artikel yaitu Heteroskedasticity Robust Standard Error for Fixed Effect Panel Data Regression, dengan penulisnya yaitu James H. Stock dari Harvard University NBAR dan Mark W. Watson dari Princeton University NBAR. Jurnalnya yaitu Jurnal Ekonometrika
dengan kata kunci wide standard error, longitudinal data, cluster standar error. Yang review yaitu kelompok 6 dengan tanggal review pada 1 Mei 2026. Lanjut ke gambaran umum artikel. Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Notes and Comment pada jurnal Econometrica, salah satu jurnal ekonomi terkemuka di dunia, ditulis oleh dua ekonometrikawan terkemuka, yaitu James H. Stock dari Harvard University dan Mark W. Watson dari Princeton University. Artikel ini membahas persoalan teknis namun sangat penting dalam analisis data panel, yakni estimasi standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas pada model regresi fixed effect. Topik yang diangkat sangat relevan bagi para peneliti empiris di bidang ekonomi, keuangan, dan ilmu sosial yang secara rutin menggunakan data panel. Persoalan yang diidentifikasi penulis berangkat dari temuan bahwa estimator standar error yang lazim digunakan dalam perangkat lunak seperti Stata dan Avius ternyata bersifat inkonsisten di bawah kondisi tertentu sehingga berpotensi menghasilkan inferensi statistik yang keliru. Baik, untuk yang selanjutnya latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam regresi data panel fixed effect, peneliti lazim menggunakan estimator varians yang robust terhadap heterokedastisitas. Sebagaimana dikembangkan oleh White tahun 1980 untuk data cross-section. Estimator ini yang dalam artikel ini dilambangkan sebagai RXS pada praktiknya telah menjadi standar baku dan diimplementasikan secara default di berbagai perangkat lunak statistik terkemuka. Namun demikian, Stock dan Watson mengidentifikasi suatu masalah fundamental ketika estimator ini diterapkan pada data panel dengan efek tetap atau fixed effect dan jumlah periode waktu T yang relatif kecil dan tetap atau fixed T. Estimator tersebut bersifat inkonsisten secara spesifik. Sigma RXS mengandung bias asimptotik yang berorde 0 atau 1 per T, sehingga bias ini tidak menghilang ketika N atau jumlah entitas bertambah besar dengan T tetap. Tujuan penelitian yang pertama secara teoritis membuktikan inkonsistensi sigma HRXS dalam konteks regresi panel fixed effect ketika T tetap dan N mencapai tak hingga. Bagaimana bentuk dan besaran bias asimptotik dari sigma HRXX. Yang kedua menggunakan estimator bias adjusted yang baru, yaitu sigma HRFE yang bersifat akar NT kurang akar N kali T dikurang konsisten di bawah kondisi asimptotik apapun, baik N, T maupun keduanya menuju tak hingga. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori dan model. Yang bagian pertama yaitu model regresi fixed effects. Nah, rumus ini merupakan model regresi fixed effects pada data panel, yang dimana alpha I adalah efek tetap entitas atau entity fixed effects. XIT adalah vektor regresor K dikali 1 yang bersifat strictly exogenous. Dan UIT adalah error yang secara kondisional tidak berkorelasi serial namun berpotensi heteroskedastisitas. Tanda tilde itu digunakan untuk menunjukkan deviasi dari rata-rata entitas. Untuk sumber bias atau masalah incidental parameters, sumber utama bias sigma HRXS adalah ketidakkonsistenan estimasi rata-rata entitas ketika T kecil, karena rata-rata entitas tidak terestimasi secara konsisten untuk tetap. Residual weighted transformation itu mengandung komponen tambahan yang tidak menghilang secara asimptotik.
sehingga menciptakan kovarian silang antara residual berbeda waktu yang seharusnya nol. Hal ini merupakan manifestasi dari masalah incidental parameters yang telah lama dikenal dalam literatur ekonometrika. Untuk metodologi dan kontribusi utama, pada bagian ini, penulis menganalisis bias pada estimator sebelumnya. Dalam model fixed effects, ketika terjadi heteroskedastisitas, rumus ini menunjukkan bahwa estimator lama itu masih mengandung bias asimptotik, terutama ketika jumlah periode waktu atau T kecil. Artinya, hasil estimasi belum sepenuhnya menuju nilai kovarians yang sebenarnya, karena masih ada tambahan komponen bias. Semakin kecil jumlah periode waktu, maka bias yang muncul semakin besar. Bias tersebut juga bisa mengarah ke atas maupun ke bawah tergantung struktur data. Oleh karena itu, estimator konvensional itu dianggap belum mampu menangani heteroskedastisitas secara sempurna. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu berdasarkan masalah bias sebelumnya, penulis kemudian mengusulkan estimator baru, yaitu sigma HRFE. Rumus ini menunjukkan proses koreksi itu bias pada estimator lama. Estimator baru itu bekerja dengan menghilangkan komponen bias tambahan yang muncul akibat estimasi efek tetap pada model fixed effects. Penulis membuktikan bahwa estimator baru lebih konsisten dan lebih stabil dibanding estimator sebelumnya. Selain itu, bias yang muncul karena jumlah periode waktu kecil itu berhasil dikurangi secara signifikan. Dengan demikian, estimator sigma HRFE ini menjadi lebih akurat dalam menangani heteroskedastisitas. Untuk temuan empiris dan simulasi Monte Carlo. Untuk yang pertama yaitu desain simulasi. Untuk mengkuantifikasi hasil teoritis, penulis merancang studi simulasi Monte Carlo dengan desain single regressor dan error Gaussian bersyarat. Dua skenario heteroskedastisitas itu diperkembangkan kappa sama dengan 1 atau heteroskedastisitas positif dan kappa sama dengan min 1 atau heteroskedastisitas negatif dengan 50.000 pengulangan Monte Carlo untuk setiap kombinasi parameter N atau T. Untuk hasil utama simulasi, hasil simulasi dari tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan beberapa temuan penting. Bias sigma HRXS itu terbukti sangat besar dan persisten. Pada T sama dengan 5 dan N sama dengan 500, itu relatif bias mencapai negatif 11,5% atau kappa sama dengan 1 dan positif 32% atau kappa sama dengan min 1. Bias ini tidak saling berkurang seiringnya bertambahnya N dan T tetap, mengkonfirmasi hasil teoritis. Koreksi bias pada sigma HRFE ini sangat efektif, relatif di bias di bawah 2% untuk hampir semua skenario dengan N itu lebih besar sama dengan 100 dan MSE-nya itu mendekati MSE estimator invisible atau benchmark terbaik yang mungkin dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil teoritis dan simulasi, penulis memberikan panduan praktis yang jelas dan terstruktur bagi peneliti empiris. Dengan kondisi T sama dengan 2, T sama dengan 3, T besar dari 3, dengan error tidak berkorelasi serial. Untuk kondisi T sama dengan 2 itu, sigma H dengan estimator yang direkomendasikan yaitu sigma HR XS dapat digunakan konsisten. Untuk T sama dengan 3, sigma HR FE atau sigma cluster asymptotic equivalent. Untuk T besar dari 3, dengan kondisi error tidak berkorelasi serial itu untuk estimator yang direkomendasikan sigma HR FE lebih efisien dan powerful. Kemudian kondisi error berstruktur MA order rendah lebih efisien dari cluster. Yang selanjutnya yaitu kelebihan artikel. Artikel ini memiliki jumlah kelebihan yang menjadikannya referensi penting dalam literatur ekonometrika. Kondisi yang pertama yaitu kontribusi teoritis yang orisinil dan tegas. Yang kedua,
relevansi yang tinggi. Yang ketiga, penyajian yang terstruktur dan sistematis. Yang keempat, validasi empiris melalui 9 simulasi Monte Carlo. Yang kelima, cakupan yang luas melalui 14 remark. Yang keenam, kaitan dengan literatur yang jelas. Selanjutnya, kelemahan dan keterbatasan artikel. Yang pertama, asumsi stasionaritas yang ketat. Yang kedua, tidak terjaminnya positif semi-definiteness. Yang ketiga, ruang lingkup terbatas pada strictly exogenous regression. Yang keempat, simulasi Monte Carlo yang terbatas. Selanjutnya, implikasi dan referensi. Yang pertama, implikasi bagi penelitian empiris. Artikel ini memiliki implikasi langsung yang signifikan. Setiap studi yang menggunakan data panel pada T besar dari 2 dan mengandalkan sigma XS sebagai standar error perlu mengevaluasi ulang validitas inferensi statistiknya. Dengan kesalahan tipe 1 yang teridentifikasi dalam simulasi menunjukkan bahwa sejumlah kesimpulan dalam literatur empiris mungkin perlu dikaji kembali. Yang kedua, implikasi bagi pengembangan perangkat lunak. Temuan ini mendorong pembaruan implementasi default dalam perangkat lunak statistik. Setelah publikasi artikel ini, beberapa paket statistik mulai menyediakan pilihan untuk sigma HR FE sebagai alternatif. Meskipun adopsinya memerlukan waktu karena inersia pengguna terhadap perubahan default. Yang ketiga, kontribusi bagi literatur ekonometrika. Secara lebih luas, artikel ini memperkaya pemahaman tentang masalah incidental parameters dalam konteks estimasi varians, serta memperlihatkan interaksi antara korelasi heterokedastisitas dan struktur within transformation pada data panel. Kerangka method of moments yang diajukan dalam remark 12 membuka jalur penelitian lebih lanjut untuk kasus error yang lebih umum. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk kesimpulan dari artikel yang pertama yaitu penanganan heteroskedastisitas dalam regresi linear menjadi hal yang penting karena kondisi ini menyebabkan kesalahan standar menjadi tidak akurat, meskipun estimator OLS tetap tidak bias. Artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan metode konvensional tanpa koreksi dapat menghasilkan inferensi statistik yang tidak valid. Sebagai solusi, penggunaan robust standar error terbukti efektif dalam memperbaiki estimasi varians tanpa mengubah struktur model regresi. Selain itu, transformasi data dan bootstrap dapat digunakan sebagai alternatif, meskipun memiliki keterbatasan. Dengan demikian, penanganan heteroskedastisitas diperlukan untuk menjaga validitas hasil analisis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode penanganan heteroskedastisitas yang tidak hanya memperbaiki inferensi, tetapi juga meningkatkan efisiensi estimator seperti least square. Selain itu, perlu dilakukan pengujian pada data empiris serta pengembangan pada model yang lebih kompleks, termasuk regresi nonlinear. Demikianlah presentasi kami terkait review pada artikel yang pertama. Saya kembalikan ke Daniel. Izin bertanya, Bu, ini mau langsung bertanya dulu atau lanjut ke artikel 2, Ibu? Langsung lanjut artikel 2 aja, baru setelahnya pertanyaan. Oke, baik, Bu. Untuk selanjutnya akan direview artikel 2 oleh kelompok 6 kepada moderator Bulan. Saya persilakan.
Baik, masuk ke review artikel yang kedua, yaitu identitas artikelnya dengan judul artikel Heteroskedasticity in Multiple Regression Analysis, What it is, How to Detect it, and How to Solve it with Application in R and SPSS. Dengan Ini penulisnya di yaitu layarnya nggak berubah ini Wulan. Oh iya Bu, bentar Bu. oh Soalnya iya. izin Ibu apa sudah kelihatan? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Dan silakan untuk melanjuti Bulan. Baik, saya ulangin. Untuk identitas artikel pada artikel yang kedua yaitu dengan judulnya Heteroskedasticity in Multiple Regression Analysis, What it is, How to Detect it, and How to Solve it with Application in R and SPSS. Dengan penulisnya yaitu Oscar L. Olvera Astivia and Bruno de Zumbo dari University of British Columbia, Kanada. Jurnalnya yaitu Jurnal Practical Assessment, Research, and Evaluation atau PARE. Dengan tipe artikel yaitu tutorial atau artikel metodologis atau peer-reviewed yang direview oleh kelompok 6 dengan tanggal review yaitu 1 Mei 2026. Untuk selanjutnya, gambaran umum artikel akan disampaikan oleh rekan saya. Artikel ini ditulis oleh Oscar L. Olvera Astivia dan Bruno de Zumbo. Keduanya dari University of British Columbia, Kanada. Diterbitkan dalam jurnal Practical Assessment, Research and Evaluation atau PARE. Dalam artikel ini bersifat tutorial metodologis yang ditujukan kepada peneliti di bidang psikologi dan ilmu-ilmu sosial yang menggunakan regresi OLS atau Ordinary Least Square sebagai alat analisis utama. Konteks penulisan artikel ini adalah kesenjangan yang diamati penulis antara literatur ekonometrika yang sudah mapan dalam menangani heterokedasitas dan praktik nyata penelitian di ilmu-ilmu sosial, yang umumnya hanya mengandalkan grafik residual dan transformasi data sebagai satu-satunya solusi. Dengan gaya penyajian yang tidak terlalu teknis, namun tetap akurat secara statistik, artikel ini bertujuan menjadi jembatan antara kedua dunia tersebut. Kenapa berhenti Ananda? Kata Kak Cana sinyalnya agak kurang Ibu. Saya saja Bu yang lanjutkan. Untuk latar Oke, oke. belakang, regresi OLS adalah salah satu teknik analisis data paling populer dalam psikologi dan ilmu sosial. Agar inferensi dari penggunaannya valid,
sejumlah asumsi harus dipenuhi. Salah satunya adalah asumsi homoskedastisitas, yaitu variance error yang konstan di seluruh observasi. Ketika asumsi ini dilanggar, kondisi yang dikenal sebagai heteroskedastisitas itu terjadi. Penulis mengamati bahwa pengetahuan peneliti ilmu sosial tentang heteroskedastisitas itu seringkali terbatas pada dua pendekatan. Yang pertama, deteksi visual melalui plot residual vs fitted values, dan dua, transformasi data seperti transformasi logaritmik. Kedua pendekatan ini memiliki keterbatasan serius. Deteksi visual bersifat subjektif dan mudah menyesatkan. Sementara transformasi data tidak selalu efektif dan dapat mengubah makna substantif variabel penelitian secara fundamental. Sementara itu, literatur ekonometrika telah mengembangkan pendekatan yang lebih canggih dan andal selama beberapa dekade, termasuk heteroskedastic consistent atau HC, standar error yang dikembangkan oleh Eicher tahun 1967, Haber tahun 1967, dan White tahun 1980, serta metode Will. Kedua pendekatan ini hampir tidak pernah digunakan dalam pendekatan psikologi dan ilmu sosial, menjadi motivasi utama penulis artikel ini. Untuk tujuan penelitian, yang pertama memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu heteroskedastisitas, apa yang dilakukannya dan tidak dilakukannya terhadap model regresi, serta bagaimana cara mendiagnosisnya. Yang kedua, memperkenalkan dua metode ini dari literatur ekonometrika kepada peneliti ilmu sosial, yaitu heteroskedastic consistent standard error dan Will bootstrap sebagai cara eksplisit untuk menangani variance error yang tidak konstan. Nah, yang ketiga, menyediakan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana kedua metode tersebut dapat diterapkan dalam perangkat lunak R dan SPSS untuk mengkoreksi non-constant error variance. Untuk landasan teori dan kerangka konseptual, yang pertama definisi dan sifat-sifat heteroskedastisitas. Rumus ini merupakan model regresi linear yang dimana asumsi homoskedastisitas itu mensyaratkan bahwa matriks variance covariance memiliki bentuk variance epsilon yang sama dengan sigma kuadrat epsilon i, di mana semua variance itu diagonal sama dan semua covariance adalah nol. Heteroskedastisitas itu terjadi manakala kondisi ini tidak terpenuhi. Penulis mengidentifikasi 4 sifat kritis heteroskedastisitas yang sering disalahpahami oleh peneliti. Yang pertama, heteroskedastisitas adalah properti yang didefinisikan pada level populasi, bukan sekedar artefak sampel. Masalah yang ditimbulkannya tidak akan hilang seiring bertambahnya ukuran sampel. Justru sebaliknya, semakin besar sampel, semakin jelas bias yang terdeteksi. Yang kedua, heteroskedastisitas tidak membiaskan koefisien regresi. Estimasi koefisien tetap bersifat konsisten dan tidak bias meskipun homoskedastisitas dilanggar. Yang ketiga, heteroskedastisitas itu membiaskan standar error dan statistik uji. Standar error yang diasumsikan dari model OLS standar menjadi terlalu kecil, menghasilkan confidence interval yang terlalu sempit dan inflasi tingkat kesalahan tipe 1. Yang keempat, heteroskedastisitas itu tidak mempengaruhi R kuadrat tetapi mempengaruhi ketidakpastian di sekitarnya. Uji F yang terkait dengan R kuadrat itu tetap terpengaruh. Untuk jenis-jenis heteroskedastisitas, penulis membedakan setidaknya 2 tipe utama heteroskedastisitas yang relevan secara praktis. Pertama, heteroskedastisitas itu klasik, di mana variance error itu merupakan fungsi dari variabel prediktor, misalnya sigma kuadrat epsilon sama dengan E berpangkat X1. Kedua, heteroskedastisitas itu akibat clustering atau pengelompokan data yang muncul ketika observasi-observasi tertentu lebih mirip satu sama lain daripada yang diasumsikan model, seperti dalam desain multi-level atau data berulang. Perbedaan ini penting karena masing-masing tipe heteroskedastisitas itu membutuhkan alat deteksi yang berbeda dan kesalahan dalam mengidentifikasi tipe yang tepat dapat mengarahkan peneliti ke kesimpulan yang keliru tentang asumsi model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, demonstrasi simulasi. Untuk mengilustrasikan dampak heteroskedasitas secara empiris, penulis menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo dengan model dasar Y sama dengan 0,5 ditambah 0,5 X1 ditambah epsilon ditambah error, di mana varians error dibuat sebagai fungsi prediktor. Sigma kuadrat error sama dengan E berpangkat X1. 100 replikasi simulasi dilakukan pada ukuran sampel N sama dengan 1000. Pendekatan ini memungkinkan pembaca melihat secara langsung dampak nyata heteroskedasitas pada confidence interval dan distribusi sampling koefisien regresi. Yang kedua, metode deteksi statistik, yaitu ada uji Breuss-Pagan tahun 1979, uji White tahun 1980, uji Breuss-Godfrey tahun 1978. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu implementasi praktis, R dan SPSS. Penulis memberikan panduan implementasi untuk kedua perangkat lunak di R, paket HCCI atau fungsi pivot dan estimator fungsi LM robust yang menyediakan implementasi siap pakai. Di SPSS, penulis mengungkap fakta yang kurang diketahui bahwa HC, standar errors, dapat diperoleh melalui menu general linear model dengan memilih distribusi normal, fungsi tautan identity dan opsi robust estimator pada tab estimation, tanpa perlu mengimpor makro eksternal apapun. Tutorial langkah demi langkah dengan tangkapan layar SPSS disertakan untuk memandu pembaca yang kurang familiar dengan pendekatan general linear model. Menjadikan artikel ini langsung dapat dipraktikkan bahkan oleh peneliti non-teknis. Yang selanjutnya yaitu kelebihan artikel. Kontribusi praktis yang nyata dan langsung dapat diterapkan. Kemudian, pengungkapan fitur SPSS yang kurang dikenal, visualisasi yang efektif dan pedagonis, pembedaan jelas antara tipe heteroskedasitas, penekanan pada aspek yang sering disalahpahami, kemudian referensi yang komprehensif dan lintas disiplin. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan keterbatasan. 1. Simulasi Monte Carlo yang terbatas pada model bivariat sederhana. 2. Tidak ada panduan pemilihan di antara varian hasil standar error. 3. Uji diagnostik tidak memiliki implementasi langsung di SPSS. 4. Pembahasan asumsi wild bootstrap yang terlalu singkat. Yang kelima, tidak membahas kasus ukuran sampel kecil secara eksplisit. Selanjutnya, implikasi dan referensi. Yang pertama, implikasi bagi praktik penelitian. Artikel ini memiliki implikasi langsung yang penting bagi peneliti di psikologi dan ilmu sosial. Pertama, ia mendorong adopsi praktik yang lebih baik dalam menangani heterokedastisitas yang melampaui pendekatan visual dan transformasi pada data konvensional. Kedua, ia menunjukkan bahwa alat yang diperlukan HCC standar error sebenarnya sudah tersedia di perangkat lunak yang sudah dimiliki peneliti, SPSS dan R, sehingga hambatan praktis untuk penerapan sangat rendah. Yang kedua, implikasi bagi pendidikan metodologi. Artikel ini juga memiliki nilai tinggi sebagai bahan pengajaran metodologi penelitian. Penjelasan yang jelas tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan heterokedastisitas terhadap inferensi statistik. Dikombinasikan dengan demonstrasi visual, menjadikannya referensi yang sangat baik untuk kursus statistik tingkat lanjut di psikologi dan ilmu sosial. Yang ketiga, kontribusi bagi literatur metodologi. Artikel ini berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menjembati kesenjangan antara literatur metodologis yang teknis dan praktik penelitian empiris di ilmu sosial. Kontribusi terpenting mungkin adalah pengungkapan bahwa SPSS mampu menghasilkan HC standar error yang berpotensi mengubah praktik penelitian sejumlah besar ilmuwan sosial yang menggunakan SPSS sebagai perangkat lunak utama mereka. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulannya yaitu penanganan heteroskedastisitas dalam model panel memerlukan pendekatan yang lebih khusus karena metode robust standard error
konvensional tidak selalu memberikan hasil yang konsisten, terutama pada jumlah periode waktu yang kecil. Artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian estimator varians agar bias dapat dikurangi dan inferensi menjadi lebih akurat. Estimator yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu mengatasi keterbatasan tersebut dan memberikan hasil yang lebih konsisten dibanding metode konvensional. Selain itu, cluster standar error dapat digunakan sebagai alternatif dalam kondisi tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji metode penanganan heteroskedastisitas pada data empiris serta mengembangkan pendekatan yang lebih sederhana. Dalam implementasi, selain itu perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada model nonlinear dan data dengan struktur yang lebih kompleks. Baiklah, demikian hasil review kami pada artikel 1 dan artikel 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada pertanyaan, Ananda? Ini udah selesai kelompok ini. Ibu tinggal ke toilet bentar tadi. Kami dari kelompok 5 mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Maksimal 2 pertanyaan, minimal 1 pertanyaan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi pada artikel pertama itu disebutkan bahwa masalahnya itu sumber biasnya itu masalah incidental parameters. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah incidental parameters dalam regresi data panel? Baik, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Yesika dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 6. Tadi pada artikel yang berjudul Heteroscedasty Robust Standard Error for Fixed Effects Panel Data Regression, itu tadi ada dibahas mengenai estimator sigma HRXS dan sigma HRFE. Nah, itu apa perbedaan utama antara sigma HRXS dan sigma HRFE? Terima kasih.
Nanti izin menjawab untuk pertanyaan dari Jessica. Untuk perbedaan dari sigma HR dan sigma HRXS dan sigma HRFE itu terletak pada penanganan bias dalam model fixed effects, yang dimana sigma HRXS itu merupakan estimator awal yang masih mengandung bias, terutama ketika jumlah periode waktu kecil. Bias ini itu muncul karena adanya estimasi efek tetap yang tidak konsisten. Sedangkan sigma HRFE ini merupakan estimator yang sudah diperbaiki dengan mengoreksi bias tersebut, sehingga hasil estimasinya menjadi lebih konsisten dan lebih akurat. Bagaimana dengan Jessica? Terima kasih atas penjelasannya, cukup jelas. Ya, terima kasih Jessica. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang Sahla ajukan tadi terkait apa yang dimaksud dari incidental parameter dalam regresi data panel. Nah, incidental parameter dalam regresi data panel adalah parameter tambahan. Ini tuh biasanya pada efek individu atau efek waktu yang jumlahnya bertambah seiring bertambahnya jumlah N. Tetapi tidak menjadi fokus utama pada analisis di artikel ini. Bagaimana, Sahla? Apakah sudah pas untuk jawabannya? Baik, terima kasih Ulan atas jawabannya cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Jessica atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Daniel. Oke, baiklah, atas terima kasih pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin ada masukan dari Ibu. Saya persilakan Ibu. Kalau Ibu di akhir aja nanti sekalian ya, sekaligus semua yang sudah presentasi. Oh, baik Ibu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga buat Bulan selaku moderator. Untuk selanjutnya yaitu dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari review kepada kelompok 5. Saya persilahkan. Baik, izin share screen Ibu. Ya, silakan kelompok 5. Total kelompoknya ada berapa? 8 ya, Nanda? Ada 6 Ibu. Oh, 6. Mungkin pagi ini 3 kelompok aja dulu. Lanjut lagi nanti Ananda sepakati mau Jumat atau Sabtu ya.
Baik Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Deswita Wulansari, Catherine Lamria, Sahla, dan juga saya sendiri, Sabrina Kesia Sinaga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan review artikel kami. Untuk artikel pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai artikel pertama kami, yaitu dengan judul Robust Weighted Least Squares Estimation of Regression Parameter in the Presence of Outliers and Heteroscedastic Error, dengan penulisnya yaitu Bello Abdul Qadir, Rashid, Robian Adnan, Syed Ehsan Safari, dan juga Kavi Danopati. Di mana jurnal ini yaitu Jurnal Teknologi Sains dan Engineering dengan penerbitnya yaitu UTM Press dari Malaysia di tahun terbitnya pada tahun 2014 volume ke-71 dengan status indeksnya sendiri itu Scopus. Latar belakang, dalam jurnal ini sendiri dibahas bahwa metode regresi OLS sering digunakan, tetapi menjadi tidak akurat ketika data mengandung outlier dan heterokedastisitas. Metode WLS dapat digunakan untuk mengatasi heterokedastisitas, namun masih sensitif terhadap outlier. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode regresi robust seperti M-estimation dan least trimmed squares untuk menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan akurat. Tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama untuk mengestimasi parameter regresi ketika terjadi heterokedastisitas dan outlier. Lalu yang kedua yaitu menerapkan metode weighted least squares pada kondisi variance error yang tidak konstan. Lalu yang ketiga membandingkan hasil estimasi metode robust dengan metode OLS. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa metode robust memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan OLS. Lalu selanjutnya, metodologi yang digunakan pada penelitian artikel ini yaitu Robust Weighted Least Squares Estimation. Pada artikel Robust Weighted Least Square Estimation of Regression Parameter in the Presence of Outlier and Heterokedastic Error, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi robust untuk menangani masalah heterokedastisitas dan outlier pada model regresi linear. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelebihan dari artikel ini yang pertama mampu mengatasi hetero dan outlier secara bersama sehingga hasil regresi lebih stabil dibanding OLS. Yang kedua, metode yang robust memberikan bobot kecil pada residual besar sehingga pengaruh outlier terhadap estimasi parameter dapat dikurangi. Yang ketiga, penggunaan metode IRWLS membuat estimasi parameter lebih akurat karena bobot diperbaharui secara iteratif hingga konvergen. Selanjutnya, fungsi 2K B-square menghasilkan standar error lebih kecil dan t-value lebih besar sehingga estimasi lebih efisien dan signifikan. Artikel menggunakan data nyata kriminalitas Amerika Serikat sehingga metode yang diusulkan lebih aplikatif untuk penelitian statistika dan ekonometrika. Kekurangan dari artikel ini yang pertama penjelasan konsep seperti M-estimation, IRWLS, dan LTS cenderung langsung teknis tanpa pengantar sederhana sehingga sulit dipahami pembaca awal. Yang kedua, penulis lebih fokus pada perhitungan dan formula dibanding penjelasan konsep secara konseptual. Yang ketiga, bahasa yang digunakan cenderung formal dan kompleks. Yang keempat, tidak ada ringkasan visual atau poin inti di akhir pembahasan, serta yang terakhir, beberapa istilah penting tidak dijelaskan ulang, diasumsikan pembaca sudah paham. Kesimpulan dari artikel pertama ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa metode OLS kurang efektif digunakan ketika data mengandung outlier dan hetero karena dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Metode WLS mampu mengatasi hetero namun masih sensitif terhadap outlier. Oleh karena itu, metode regresi robust seperti M-estimation dan least trimmed squares terbukti lebih baik karena mampu menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dan akurat.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode RWLS dan 2KB2 merupakan metode terbaik di antara yang dibandingkan karena memberikan hasil yang paling optimal. Selanjutnya untuk review artikel 2 dipersilakan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk artikel kedua, identitas artikelnya. Yang pertama itu judul, yaitu Robust Weighted Least Squares Estimation of Regression Parameter in the Presence of... Itu punya kami. Oh ya, sorry. Oh ya, sorry. Judul yang kedua, itu Investigation of Heteroskedasticity in Polygenic Risk Scores Across 15 Quantitative Traits. Penulisnya yaitu yang pertama Hye-in-jung, Heun-jung, Eun-bek, Ju-yeon-chung, Shin-yong-kwon, Ji-wan-kang, Ji-eun-lim, dan Beom-sok-oh. Jurnalnya yaitu Frontiers in Genetics. Penerbitnya Frontiers Media SA, tahun terbitnya 2023 dengan volume 14. Status indeks artikel ini yaitu Trindex Scopus dan DOAG. Latar belakang dari artikel ini yaitu perkembangan Genome-Wide Association Studies atau GWAS memungkinkan identifikasi banyak variasi genetik yang berhubungan dengan penyakit dan sifat kompleks. Untuk meningkatkan kemampuan prediksi digunakan PRS yang menggabungkan efek dari banyak gen sehingga dapat memperkirakan risiko individu. Model PRS biasanya menggunakan regresi linier dan dievaluasi dengan nilai R². Namun, metode ini memiliki asumsi bahwa variance error harus konstan atau homoskedastisitas. Pada kenyataannya, dapat terjadi heteroskedastisitas, yaitu variance error yang berbeda pada setiap tingkat PRS. Hal ini dapat menyebabkan akurasi prediksi tidak sama pada setiap kelompok. Sayangnya, banyak penelitian sebelumnya belum mempertimbangkan masalah ini. Oleh karena itu, peneliti mengkaji apakah heteroskedastisitas terjadi pada model PRS dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil prediksi. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk menganalisis keberadaan heteroskedastisitas dalam model Polygenic Risk Score atau PRS pada 15 sifat kuantitatif yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, untuk mengevaluasi apakah heteroskedastisitas tersebut mempengaruhi akurasi prediksi model PRS pada berbagai tingkat nilai risiko. Secara lebih rinci, penelitian ini melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode statistik seperti Breusch-Pagan test, score test, dan F-test untuk memastikan hasil yang lebih kuat. Penelitian ini juga membandingkan kinerja model pada data simulasi dan data nyata dari UK Biobank, serta melakukan validasi ulang menggunakan data tambahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya mempertimbangkan heteroskedastisitas dalam pengembangan dan evaluasi model prediksi berbasis PRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi pendekatan simulasi dan analisis data nyata. Data simulasi dibuat dalam beberapa kondisi, homoskedastisitas dan berbagai tingkat heteroskedastisitas untuk melihat pengaruhnya terhadap akurasi model. Selanjutnya, data nyata diperoleh dari UK Biobank dengan jumlah sampel lebih dari 350.000 individu. PRS dihitung menggunakan metode LDPRET2, kemudian dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan 3 metode statistik, yaitu Breusch-Pagan test, score test, dan F-test. Selain itu, dilakukan pembagian data menjadi data pelatihan dan validasi untuk mengukur akurasi prediksi melalui analisis error pada setiap kelompok PRS. Kelebihan artikel,
Kelebihan artikel ini terletak pada penggunaan data skala besar yang meningkatkan validitas hasil penelitian, serta kombinasi antara simulasi dan data empiris yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan beberapa metode uji heteroskedastisitas, BP, SCORE, dan F-test membuat hasil analisis lebih kuat dan reliabel. Artikel ini juga memberikan insight baru bahwa nilai R kuadrat saja tidak cukup untuk mengevaluasi performa model prediksi. Kekurangan artikel Kekurangan artikel adalah keterbatasan pada populasi penelitian yang hanya berfokus pada individu keturunan Eropa, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi lain. Selain itu, penelitian ini belum membahas secara mendalam penyebab terjadinya heteroskedastisitas dalam model PRS, sehingga masih terdapat ruang untuk penelitian lanjutan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Kesimpulan, heteroskedastisitas secara signifikan ditemukan pada 10 dari 15 model PRS yang diuji, dengan varians residual cenderung meningkat seiring naiknya nilai PRS. Hal ini berdampak pada penurunan akurasi prediksi pada kelompok berisiko genetik tinggi, yang justru merupakan kelompok prioritas dalam aplikasi klinis. Temuan ini menekankan bahwa evaluasi model PRS tidak boleh hanya mengandalkan R kuadrat global, melainkan harus menyertakan uji heteroskedastisitas untuk memastikan keadilan dan akurasi stratifikasi risiko. Pengabaian terhadap pola varians yang tidak konstan dapat menyebabkan estimasi risiko yang bias, terutama dalam konteks aplikasi kesehatan masyarakat dan kedokteran presisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu tunjuk Ananda. Minimal satu penanya, maksimal dua ya. Oke, Ibu tunjuk, silakan. Riki dan Warta bertanya. Laili Sagita. Ya, Ibu. Silakan bertanya.
Baik, pertanyaan saya dari kelompok 4 ingin bertanya, kan tadi udah dijelaskan untuk metode robust seperti M-estimation dan LTS. Disebutkan lebih stabil, tapi apakah ada kondisi di mana metode ini justru tidak disarankan? Sekian pertanyaan saya. Baik, dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi tidak? Baik, kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Laili. Metode M-estimation atau robust tidak disarankan digunakan ketika data tidak memiliki outlier, ketika ukuran data sangat besar sehingga komputasi menjadi berat, atau ketika model yang digunakan tidak sesuai, karena metode ini tidak dapat memperbaiki kesalahan model. Dari Laili gimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup pertanyaannya, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, kelompok 5. Aplaus ya buat kelompok 5 dan 6. Tadi 6 dan 5 maksudnya. 6 dulu ya itu. Daniel selanjutnya kelompok berapa, Daniel? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Rizka Alia Rahma, Siti Nuril Hidayati, Eki Nur Hidayati, Widiawati, dan saya Novia Hermawan. Baiklah, review artikel ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk artikel pertama, identitas artikel dengan judul Heteroskedasticity in One-Way Error Component Probit Models, dengan penulis Richard
Koume Moussa, Institusi NCA, Abidjan, dan Cote d'Ivoire. Jurnal Econometrics, volume dan nomor volume 7, nomor 35, dengan tahun terbit 11 Agustus 2019, dengan doi berikut. Latar belakang, heteroskedastisitas adalah kondisi di mana variansi error tidak konstan antara individu maupun waktu. Masalah ini sudah banyak diatasi dalam model regresi biasa, namun untuk model probit, pada data panel penanganannya hampir tidak tersedia. Padahal jika heteroskedastisitas diabaikan, hasil estimasi dan interpretasi yang dihasilkan bisa sangat keliru dan menyesatkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengembangkan metode khusus yang dapat mendeteksi dan menangani heteroskedastisitas secara langsung dalam model probit data panel. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode baru yang mampu menangani heteroskedastisitas dalam model probit pada data panel. Penulis ingin menghadirkan pendekatan yang dapat mengakomodasi berbagai sumber heteroskedastisitas, baik dari efek individu, error yang bervariasi, maupun keduanya sekaligus, serta menyediakan uji formal yang mendeteksi keberadaannya sehingga peneliti tidak lagi mengabaikan masalah ini dalam analisis data panel. Berikut selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan model probit pada data panel dengan efek acak, di mana komponen error dibagi menjadi efek individu dan error yang bervariasi antar waktu. Untuk menangani heteroskedastisitas, variansi kedua komponen dimodelkan sebagai fungsi dari variabel penjelas tertentu dan diestimasi menggunakan metode pendekatan numerik yang sudah tersedia di software Stata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, penulis mengembangkan uji formal yang membandingkan model dengan dan tanpa adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas mencakup 3 kondisi, yaitu heteroskedastisitas pada efek individu, pada error yang bervariasi, atau pada keduanya. Keandalan metode ini kemudian divalidasi melalui pengujian berulang pada berbagai ukuran sampel. Hasil dan pembahasan di sini, hasil simulasi menunjukkan bahwa uji yang dikembangkan bekerja sangat baik, terutama ketika tingkat heteroskedastisitas tinggi dan ukuran sampel besar, dengan kemampuan deteksi yang meningkat drastis seiring bertambahnya jumlah individu maupun periode waktu. Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui studi kasus data kesehatan di Jerman, di mana uji berhasil mendeteksi adanya heteroskedastisitas dan menghasilkan estimasi efek marginal yang berbeda secara substansial dibandingkan model yang mengabaikan heteroskedastisitas, memperlihatkan bahwa pengabaian heteroskedastisitas dapat menghasilkan interpretasi yang sangat menyesatkan. Kelebihan dari artikel ini itu artikel ini mengisi kekosongan dalam dunia penelitian karena sebelumnya belum ada metode yang secara khusus menangani heteroskedastisitas pada model probit panel data. Prosedur yang dikembangkan juga langsung dapat digunakan oleh peneliti lain karena penulis menyediakan kode program Stata yang lengkap dan siap pakai. Selain itu, pengujian dilakukan secara sangat menyeluruh melalui berbagai kondisi dan ukuran sampel yang berbeda sehingga keandalan metode ini sudah terbukti secara kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kekurangan artikel. Metode yang diusulkan hanya bekerja dengan baik jika data mengikuti distribusi normal, sehingga tidak bisa langsung diterapkan pada semua jenis data. Selain itu, artikel hanya menguji metode ini pada satu studi kasus saja sehingga belum bisa dipastikan apakah hasilnya akan sama jika diterapkan pada data dari konteks atau negara yang berbeda. Penulis juga tidak membandingkan metode ini dengan alternatif lain yang mungkin lebih mudah atau lebih cepat digunakan dalam praktik. Kesimpulan, artikel ini berhasil menghadirkan solusi nyata bagi peneliti yang menghadapi masalah heteroskedastisitas
dalam analisis data panel biner. Dengan metode yang dikembangkan, peneliti kini dapat mendeteksi dan menangani heteroskedastisitas secara langsung tanpa harus mengabaikannya seperti yang selama ini banyak dilakukan. Studi kasus yang disajikan membuktikan bahwa mengabaikan heteroskedastisitas dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda dan menyesatkan. Sehingga metode ini penting untuk diterapkan dalam penelitian empiris yang menggunakan data panel biner. Saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode yang tidak terlalu bergantung pada asumsi bahwa data harus berdistribusi normal, agar metode ini bisa diterapkan lebih luas pada berbagai jenis data. Selain itu, perlu dilakukan lebih banyak penguji pada data dari berbagai konteks dan negara agar keadaan metode ini dapat dibuktikan secara lebih umum. Perbandingan dengan metode alternatif lain juga penting dilakukan agar peneliti dapat memiliki pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, akan dilanjutkan ke review artikel yang kedua. Baik, untuk artikel yang kedua dengan judul Robust Method for Heteroscedastic Regression, di mana penulisnya yaitu Anthony C. Atkinson, Marco Riani, dan Francesca Torpi, dengan jurnal Computation, Statistics, and Data Analysis yang diterbitkan oleh Elsevier, volume 104 pada tahun 2016, halaman dari halaman 209 hingga 222. Adapun latar belakang dari artikel ini membahas tentang permasalahan regresi linier dengan dua kondisi yang sering muncul dalam data real, yaitu heteroskedastisitas atau variance error tidak konstan dan keberadaan pencilan atau outliers. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, penulis mengembangkan metode robust yang menggabungkan model heteroskedastisitas secara parametrik dengan algoritma forward search atau FS. Artikel ini berasal dari analisis data perdagangan internasional Uni Eropa, di mana hubungan antara nilai dan kuantitas barang dapat mengindikasikan praktik ilegal seperti pencucian uang atau penipuan pajak apabila ditemukan penyimpangan yang konsisten. Volume data yang sangat besar menuntut adanya metode analisis otomatis yang andal dan tidak mudah terpengaruh oleh pencilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode regresi yang lebih robust dan efisien dalam menangani heteroskedastisitas. Penulis ingin menghadirkan pendekatan yang mampu memberikan hasil yang stabil, akurat, dan tetap dapat digunakan meskipun data mengandung outlier atau model tidak sepenuhnya sesuai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Model regresi dasar yang digunakan adalah YI sama dengan beta transpose dikali XI ditambah dengan sigma I dikali dengan epsilon I, di mana I sama dengan 1 hingga N. Metode ini mengombinasikan pemodelan varians parametrik sigma I kuadrat sama dengan varians YI sama dengan sigma kuadrat dikali dengan 1 ditambah eksponensial ZI transpose dikali gamma dengan forward search. Estimasi dimulai dari subset bebas outlier menggunakan least median of squares, kemudian diperluas secara bertahap berdasarkan residual terkecil. Pada setiap langkah ke M, parameter beta diestimasi menggunakan weighted least squares, sedangkan parameter heteroskedastisitas gamma diperbarui secara iteratif menggunakan Fisher scoring algorithm, sehingga bobot WI sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan sigma I kuadrat sama dengan G dikali dengan ZI transpose dikali gamma, pangkat negatif 1 dihitung robust secara adaptif. Deteksi outliers dilakukan dengan memantau nilai minimum deletion residual selama proses forward search dan membandingkannya dengan envelopes teoritis.
Observasi yang nilai residualnya melampaui batas kepercayaan tinggi, misalnya 99,9% atau lebih, diindikasikan sebagai outlier. Hasil pembahasan kasus pada data perdagangan internasional sebanyak 1.100 observasi, penerapan regresi heteroskedastik robust dengan forward search menunjukkan bahwa sebagian besar data mengikuti pola yang stabil. Namun, terdapat 2 observasi yang teridentifikasi sebagai outlier ekstrim. Selama proses forward search, nilai minimum deletion residual dari kedua observasi tersebut melampaui batas envelope pada tahap akhir sehingga terdeteksi sebagai outlier. Selain itu, heteroskedastisitas dalam data ditangani melalui pemodelan varians yang kemudian digunakan dalam pembobotan weighted least squares. Dengan pendekatan tersebut, perbedaan varians antar observasi dapat dikendalikan sehingga estimasi parameter menjadi lebih stabil dan efisien. Masuknya outlier menyebabkan perubahan signifikan pada estimasi parameter yang menunjukkan besarnya pengaruh observasi tersebut terhadap model, sehingga estimasi sebelum masuknya outlier lebih merepresentasikan hubungan data yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berikut kelebihan artikel. Yang pertama, artikel ini mengisi celah literatur dengan menghadirkan metode regresi robust yang secara spesifik dirancang untuk data heteroskedastik. Model ini menggeneralisasi model heteroskedasitas Harvey 1976 ke dalam rangka robust yang sebelumnya belum tersedia secara komprehensif. Yang kedua, penggunaan forward search memungkinkan metode memiliki breakdown point tinggi dimulai dari LMS, namun tetap mencapai efisiensi tinggi seiring bertambahnya ukuran subset. Ini mengatasi kelemahan M-estimation yang seringkali tidak memiliki hubungan diagnostik yang jelas antara observasi individu dengan pengaruh terhadap hasil estimasi. Yang ketiga, melalui studi simulasi, penulis membuktikan bahwa metode ini setidaknya setara efisiensinya dengan pendekatan OLS yang menggunakan heteroskedastik robust standar error. Bahkan ketika model variansi yang dipilih tidak tepat, lebih jauh lagi pada berbagai skenario, metode ini justru menunjukkan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Lalu yang terakhir, artikel menekankan pentingnya linked grafik dan forward plots, residual minimum, estimasi parameter, dan bobot terhadap ukuran subset. Visualisasi ini memungkinkan analisis memahami struktur data, mendeteksi outlier, dan mengidentifikasi kemungkinan adanya lebih dari satu garis regresi. Kekurangan dari artikel ini, yang pertama, artikel ini tidak secara eksplisit membahas atau membuktikan apakah metode heteroskedastik bekerja dengan baik jika error jauh dari normal dan jika error memiliki heavy tailed, sehingga outlier bukan hanya 1-2 observasi, tetapi bisa banyak dan ekstrim. Yang kedua, meskipun penulis menyatakan metode ini komputasi efisien, 15 detik untuk 1.100 observasi dengan satu variabel, waktu komputasi meningkat signifikan menjadi 85 detik untuk 2.000 observasi dengan 10 variabel. Untuk dataset big data modern, jutaan observasi. Skala metode ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga, artikel lebih banyak membandingkan dengan OLS White dan secara singkat menyebut M-estimation serta LTS atau LMS, namun tidak ada perbandingan komprehensif dengan metode robust heteroskedastik lain yang lebih kontemporer, seperti pendekatan Trimmed likelihood
atau robust quansi likelihood dalam satu simulasi yang sama. Lalu yang terakhir, artikel tidak memberikan rekomendasi praktis. Apakah estimasi akhir dengan outlier atau estimasi sebelumnya yang harus digunakan untuk inferensi akhir? Artikel ini mengembangkan metode regresi heteroskedastik yang robust melalui integrasi forward search dengan estimasi bobot varian parametrik, mengisi celah literatur yang selama ini memisahkan metode robust homoskedastik dan heteroskedastik non-robust. Metode ini unggul dalam efisiensi estimasi, breakdown point tinggi, dan diagnostik visual yang informatif, serta terbukti minimal setara bahkan sering lebih baik dibandingkan OLS dengan heteroskedastisi robust standar error meski model varian salah spesifikasi. Namun, asumsi error normal yang tidak diuji untuk distribusi heavy-tailed kompleksitas komputasional pada data sangat besar dan kurangnya panduan pemilihan model varians menjadi keterbatasan. Meski begitu, artikel ini tetap direkomendasikan untuk analisis data regresi dengan outlier dan heteroskedastisitas. Khususnya deteksi fraud dan data ekonomi. Saran, metode ini sangat disarankan untuk digunakan pada data yang kompleks dan berpotensi mengandung heteroskedasitas, seperti data ekonomi atau keuangan. Namun, karena cukup kompleks, penggunaannya sebaiknya didukung dengan pemahaman statistik yang baik serta bantuan software seperti MATLAB. Untuk penelitian selanjutnya, metode ini bisa dikembangkan agar lebih sederhana secara komputasi atau diimplementasikan dalam software yang lebih umum seperti Python atau R agar lebih mudah diakses. Terima kasih. Ya, sedikit kata-kata. Hati itu heteroskedastis. Semakin lama varian rindunya semakin tak menentu. Tapi satu outlier tetap ada kenangan yang tak pernah reda, meski dunia menggeser miannya. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, kuatnya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Dimas bertanya, Dimas. Ya, Bu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, dalam kasus data perdagangan internasional, berapa banyak observasi yang terdeteksi sebagai outlier ekstrim? Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok 1 kami izin bertanya, apa perbedaan utama antara metode OLS, WLS, dan metode robust seperti M-estimation?
Gimana tadi jawabannya, Ananda? Maaf Ibu, kami lagi mencari jawabannya yang terbaik. Mohon maaf Bu, Oke, oke, menunggu. oke. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Diana. Untuk perbedaan utama dari OLS, LMS, dan Robust Optimization. Kalau OLS itu dia meminimalkan jumlah kuadrat error. OLS itu dia sangat sensitif terhadap outlier. Kalau misalkan LMS, dia itu meminimalkan median kuadrat error. Perbedaan dari OLS dan LMS itu, kalau OLS itu sangat sensitif terhadap outlier. Kalau LMS itu paling tahan terhadap outlier, dan Robust itu dia menggunakan fungsi khusus di mana penggunaannya itu dia terkontrol terhadap outlier. Bagaimana, Miss Diana? Oke, cukup jelas. Terima kasih, Widya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Dalam kasus data perdagangan internasional, berapa banyak observasi yang terdeteksi sebagai outlier ekstrim? Tadi telah disebutkan bahwa dalam kasus data perdagangan internasional dengan terdapat observasi yaitu sebanyak 1.100 observasi, di mana terdapat 2 observasi yang terdeteksi sebagai outlier ekstrim. Keduanya teridentifikasi karena nilai minimum deletion residualnya melampaui batas envelope pada tahap akhir proses forward search. Sekian, apakah sudah jelas, Dimas? Cukup jelas. Terima kasih, Ricky. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 3 telah mempresentasikan hasil review artikelnya. Mungkin ada masukan dari Ibu, saran dan masukan. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Daniel yang udah membantu mengkoordinir presentasi pada pagi hingga siang hari ini. Untuk setiap kelompok itu sudah sesuai dengan yang diharapkan ya, mengerjakan tugasnya. Yang perlu Ananda perkuat lagi tuh bagaimana mendeteksi heteroskedasisitas. Kalau kemarin di kelas sebelah itu ternyata uji White itu kemampuan deteksinya tuh agak rendah dibanding yang uji yang lain. Jadi bisa pakai yang lain kayak Bruce Pagan tadi ya. Itu yang perlu Anda kuasai, uji-uji yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedasisitas, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi sebagian tadi udah pas ya, cuma lebih ke ini nih. Sekarang Anda lebih menggali lagi bagaimana Anda mencari software yang tepat untuk mengatasi itu ketika misalkan terjadi kendala gitu ya. Setelah Anda uji, kalau misalkan mau lengkap ujinya itu biasanya Ifuse, karena Ifuse itu kan E-nya itu econometrics ya, maksudnya itu memang software yang sudah khusus digunakan untuk
ekonometrika. Nah, di pertemuan 1 sampai 8 apakah sudah dikenalkan dengan EViews Ananda semua? Udah pakai EViews belum ya Ananda? Karena kalau skripsinya nanti ekonometrika itu kemungkinan akan menggabungkan beberapa software untuk analisisnya. Itu salah satunya EViews. EViews tulisannya EVIEWS ya. Belum adakah? Belum, Ibu. Oke. Mungkin di pertemuan minggu depan akan kita bahas lebih lanjut tentang EViews-nya. Adakah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait pertemuan hari ini ataupun materi? 3 kelompok lagi silakan disepakati ya, mau kapan? Kalau misalkan Jumat atau Sabtu Ananda full, boleh malam. Silakan disepakati aja lah. Nanti sampaikan ke Wulan dan sampaikan ke Ibu. Aplaus ya buat 3 kelompok yang sudah presentasi pada pagi hingga siang hari ini. Ada, Dimas mau menyampaikan apa, Dimas? Enggak, Bu. Jika tidak ada, kita tutup. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas semangat belajar Ananda semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Daniel. Sama-sama semua.